Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Albimana Siva dengan NIM 22073037. Di sini kita akan menjelaskan apa saja komponen-komponen sensor-sensor dan bagaimana cara kerjanya pada sensor ABS pada mobil Honda Accord. Baik, untuk yang pertama kita jelaskan dahulu apa itu ABS. Sistem ABS sendiri yaitu singkatan dari anti-lock brake system, di mana pada kendaraan itu berfungsi untuk mencegah roda kendaraan terkunci saat pengereman mendadak. Yang dapat juga mengurangi kemampuan pengendalian. Adapun fungsi-fungsinya, fungsi dari ABS sendiri adalah untuk menjaga kendaraan agar tetap dapat dikendalikan oleh pengemudi saat pengereman darurat, dengan mengatur tekanan rem secara otomatis pada roda-roda agar tidak terkunci sepenuhnya. Mungkin itu penjelasan dari sistem ABS. Selanjutnya kita akan mengetahui apa saja komponen-komponen yang ada pada ABS. Baik, di sini yang pertama ada komponen yaitu modul. Modul ABS itu sendiri dia tersambung untuk mengatur modul ABS sendiri itu untuk mengatur aliran-aliran yang ada pada tiap-tiap roda. Dia juga tersambung langsung oleh master rem ini. Ketika master rem didorongkan, dia akan melewati modul ini. Dan di sini ada 4 bagian, yaitu ini untuk roda belakang sebelah kanan, ini untuk roda depan sebelah kiri, ini untuk roda depan sebelah kiri, dan ini untuk roda belakang sebelah kiri. Selanjutnya yaitu ada ini master rem. Master rem sendiri untuk ketika pedal rem itu ditekan, maka master rem akan mendorong tekanan fluida ini atau minyak rem ini menuju ke modul tadi dan dibagi ke tiap-tiap roda. Lalu ada sensor sendiri, ada ECU. ECU di sini bertugas untuk dia menerima informasi dari sensor dan akan menggerakkan atau mengirimkan sinyal kepada aktuator untuk menjalankannya. Baik, kita lanjut lagi ke bagian bawah. Baik, untuk di bagian bawah sendiri terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada seperti sensor, lalu ada kabel-kabelnya, dan ada juga komponen-komponen rem itu sendiri. Yang pertama itu sensor, di mana sensor ini berfungsi untuk mendeteksi apabila kendaraan tersebut telah direm, apakah sensor itu akan melakukan berapa fluida yang diperlukan pada kendaraan tersebut. Lalu ada aktuatornya sendiri yaitu kampas remnya itu, dan kalipernya itu berfungsi untuk menerima atau menjalankan tugas dari ECU tadi untuk melakukan pengereman. Selanjutnya ABS sendiri juga dia terhubung atau dia juga bisa terhubung bekerja sama juga dengan sensor kecepatan, di mana untuk sensor kecepatan sendiri mendeteksi kecepatan pada kendaraan tersebut. Baik Bang, kami akan bertanya mengenai sistem ABS. ABS ko apa kok Bang? ABS Bang? ABS itu adalah suatu fitur untuk pengereman mobil dan fungsinya itu untuk mengantisipasi seperti kayak terjadinya pengereman mendadak. Otomatis nanti kan ada slip pergeseran di ban. Nah, itulah fungsinya dari ABS, mengurangi slip antara salah satu ban yang slip, ada yang ban yang slip, itu yang diatasi nantinya. Itulah. Untuk ABS sendiri itu Bang, pasti ada cara kerja Bang, cara kerja ABS. Misal dari ketika awak mengerem, apa yang terjadi ketika awak mengerem tuh Bang? Ya, kalau waktu fungsi ABS itu kalau ketika awak mengerem sama lah dengan halnya pengereman rem yang non ABS. Cuman itulah fungsi itu saat awak mengerem mendadak terjadilah betul istilahnya itu pengereman yang smooth. Jadi
Jadi sebenarnya perbedaan rem yang tidak ABS dengan yang ABS itu beda. Kalau yang ABS itu lebih lembut pengeremannya dari rem yang non ABS. Untuk apa keunggulannya sendiri bang dari ABS sama keunggulannya bang? Keunggulannya itu Lebih aman ya berarti? sebenarnya untuk keselamatan pastilah. Iya. Keselamatan, handling pun dan ngambil ngerem di tikungan pun lama. Perbedaannya tuh kalau di tikungan ngerem, tikungan otomatis ngerem jadilah waktu slip nanti kan. Tapi kalau di pakai rem ABS, kalau dalam sistem rem ABS itu dalam tikungan pun dalam mengerem pun nanti ada beko kayak itulah dalam mempek roda itu ada sensor. Sensor itu fungsinya membaca gerakan putaran roda. Andaikan nanti pas pengereman ada salah satu roda yang tidak berjalan, nanti si ABS itu yang memerintahkan roda ini mengurangi rem pengereman di ban yang tidak berjalan itu. Iya. Itu fungsinya. Kalau yang di non ABS itu ngerem mendadak tuh langsung ngelok sampai ke roda. Iya. Tidak ada yang tugasnya yang untuk mengurangi beban rem, tidak ada. Jadi ketika itu kan berarti ABS kok untuk ketika ketika merem mendadak kok bahaya bang? Ya terjadinya kayak kecelakaan atau jalan licin, orang ngerem di jalan licin, otomatis itu kan slip licin kan? Ya, jalan licin itu ada bebas slip, tidak seimbang. Itulah fungsinya rem ABS itu. Iya. Mengurangi Slip tadi itu slip ban tadi itu. Mungkin untuk ABS itu sewa yang kami tanya bang Ya. Kalau untuk kerusakan ABS sendiri apa bos? Kalau untuk kerusakan ABS rentan terjadi itu di sensor ABS, sensor untuk membaca gerakan roda, kalau roda dia rentan terjadi. Itu pun penyebab terjadinya mungkin bisa jadi mungkin pas ada yang ketiper atau karena banjir, atau buka per, buka sobreker. Jadi istilahnya kabel sensor itu kan pas-pas itu. Pas-pas ukuran. Jadi kalau pas membuka per itu otomatis si penakel turun ke bawah itulah terjadi. putus ya. Yang kedua masalah umur, misalnya umur mungkin lah emang nggak layak kan. Yang ketiga akibat kotoran lah. Posisi dia roda kan. Kita nggak tahu karena air kah, banjir kah, lumpur kah, itu bisa mengurangi kerja si sensor. Yang cocok terjadi. Yang kedua yang sering terjadi itu di kontrol valve. Kontrol valve dia biasanya kayak di dinamo itu di servis banyak abu. Yang kedua, yang ketiga itu yang paling parah itu di modul. Cuman jarang lah terjadi di modul. Iya. Bisa dikit jarang gitu. Alah. Selanjutnya kita masuk ke sistem airbag, di mana sistem airbag sendiri ini untuk meningkatkan keamanan pada pengendara. Di mana sistem airbag ini dia memiliki beberapa komponen seperti sensor, ECU dan aktuatornya sendiri. Di mana untuk sensornya sendiri pada kendaraan Honda Accord ini dia memiliki sensor tersebut ada di dalam sini, berhubung dia tidak bisa dibuka. Lalu untuk fungsi dari sensor sendiri, fungsinya ini untuk mengirimkan informasi apabila terjadi benturan pada kendaraan. Lalu informasi tersebut akan dikirimkan menuju acu, yaitu airbag control unit. Lalu di acu ini dia ketika terjadi benturan, acu akan mengirimkan sinyal seperti apa, ada kawat-kawat tipis itu yang menuju ke initer tersebut. Ketika kawat tersebut tersentuh, maka akan meningkatkan panas. Panas tersebut akan membuat gas yang ada pada airbag tersebut meledak ketika panas tersebut mencapai 300 derajat. Ketika
ketika apa zat tersebut meledak, maka airbag akan muncul keluar. Lalu kita masuk ke dalam. Baik, kita sedang berada di dalam mobil, di mana di mobil tersebut letak-letak airbag yang akan mengembang itu pertama karena di kendaraan ini dia memiliki dual airbag, jadi dia mengamankan dua orang sekaligus. Yang pertama itu untuk pengemudi sendiri, di mana ketika airbag itu akan mengembang, dia akan mengembang di daerah setir sini, di mana fungsi dari airbag ini untuk untuk mengamankan untuk lebih keamanan dari supir tersebut, karena ketika kita menggunakan seat belt, dia akan cuma mengamankan bagian dada saja, tidak mengamankan bagian di atas leher. Jadi ketika kendaraan tersebut terjadi benturan sangat kencang, ini akan mengembang dan kepala kita akan menuju ke sini. Jadi insya Allah aman lah dari badan kita. Lalu untuk yang di bagian kiri, penumpang kiri, dia akan mengembang di daerah sini. Ketika terjadi benturan, maka airbag akan mengembang di daerah sini. Fungsinya pun sama seperti yang sopir. Selanjutnya, selain di bagian depan, di kendaraan ini juga dia memiliki keamanan airbag di bagian sini, set airbag. Dan tidak hanya di sebelah kanan, pada kendaraan ini juga memiliki dua di bagian kanan dan kiri. Airbag itu adalah suatu fitur keselamatan yang ada di dalam suatu kendaraan. Jadi tidak semua kendaraan yang ada airbag. Iya. Cuman ada beberapa mobil di tahun-tahun tertentu lah, di tipe-tipe tertentu ada fitur keselamatan itu namanya airbag. Airbag itu berfungsi sebagai suatu mengurangi benturan pengendara dengan dalam kabin mobil. Itu airbag itu harus di kepala udara. Dan nantinya jika terjadi kecelakaan, Dia akan mengembang. pasti ada risiko pengembangan dari airbag itu. Kalau bisa mengembang, itu pun fungsi airbag itu bisa dikatakan terjadinya ledakan airbag jika ada benturan atau kayak hantaman lah, benturan itu bisa terjadi. Yang dideteksi oleh sensor itu ya bang? Dideteksi oleh sensor yang berada di bawah depan bumper Ya. depan. Jadi dalam bumper depan itu ada nanti sensor airbagnya. Yang kedua tuh airbag, fungsi airbag ini bisa dikatakan berfungsi apabila tali dari safety belt itu terpasang. Karena di setiap mobil di lock safety belt ada yang namanya saklar, ya. Ada saklar. Jadi kalau saklarnya tidak terpasang, walaupun dalam keadaan apapun, si airbag tidak akan bekerja dengan semestinya. Kalau untuk kelemahan di keselamatan, mungkin airbag itu tidak ada untuk kelemahannya bang ya? Tidak ada kelemahan. Keuntungannya semua ya? Jadi istilahnya satu kelebihan. Iya, suatu kelebihan. Satu kelebihan. Berarti misalnya kalau ada mobil-mobil lama gitu bang yang belum ada airbagnya, bisa nggak kita masang bang kira-kira? Sebenarnya bisa aja dipasang, Iya. bisa dipasang, cuman biaya sedikit memerlukan lebih biaya. Iya, biaya banyak ya bang. Biaya banyak. Yang pastinya yang wajib kita lakukan itu pemasangan motor, pemasangan sensor, terus pemasangan itu si kantong airbag. Iya iya. Lah. Bang, selain dari tidak memasang seatbelt bang, apalagi yang penyebab airbag itu gagal untuk bekerja bang? Bisa terjadi gara-gara misalkan si modul tidak berfungsi, si sensor tidak berfungsi, sensor bagian depan, sensor pendetek benturan itu. Iya. Jadi bisa juga tidak berfungsi airbag. Alah. Jadi
artinya kerusakan di sensor depan atau konsleting di modul, atau springnya bisa terputus, bisa terjadi. Dan itu pun kalau itu pun tidak berfungsi, ada tombol. nanti ada keluar nanti alarm Iya. kayak lampu airbag. Itu bisa kita detect dengan scan. Iya, iya. Jadi bisa diperbaiki. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan beberapa komponen-komponen yang ada pada sistem alarm. Di mana alarm itu sendiri dia memiliki fungsi ketika kendaraan kita atau kendaraan sampai punya kendaraan. Ketika kendaraan tersebut pada keadaan terkunci, ketika ada yang ingin mengganggu kendaraan kita, maka kendaraan kita akan mengeluarkan suara seperti tanda kepada pemiliknya bahwa kendaraan kita sedang tidak aman. Dimana contoh-contohnya ketika kendaraan kita sedang mati, ada yang menyenggol kencang, maka alarm tersebut akan berbunyi. Lalu ketika ada suara dentuman yang keras ataupun segala hal yang mengenai kerusakan kendaraan seperti tersenggol kencang, maka alarm tersebut akan berbunyi. Dimana alarm-alarm tersebut dia memiliki sensor-sensor yang ada pada bagian tertentu, seperti misalnya contoh di dalam bagian sini. Ini dia memiliki sensor juga ketika kendaraan tersebut terdorong atau tersenggol dengan kencang. Adapun juga sensor ini memberikan sinyal kepada pemilik, memberikan informasi kepada pemilik kendaraan ketika kendaraan kita terkunci, ada yang ingin membukanya. Dia juga bisa memberikan sinyal itu. Untuk di kendaraan ini, untuk alarmnya tersendiri, alarm ini diganti menjadi klakson. Jadi ketika kendaraan tersebut tersenggol dengan kencang, maka klakson tersebut akan berbunyi. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam central lock, di mana central lock ini berfungsi juga untuk memudahkan pengemudi untuk mengendalikan semua pintu yang ada pada kendaraan tersebut. Misalnya dengan satu kali klik saja pengemudi bisa mengunci seluruh pintu. Contohnya seperti pada remote sini, remote ini ketika kita hanya mengencet satu kali klik saja, maka seluruh pintu akan terkunci. Ketika kita membukanya, maka pintu bisa terbuka. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam. Di mana pada kendaraan dia tidak hanya lewat remote saja, lewat dalam ini juga bisa. Ketika kita ingin membukanya, maka kita akan mencet seperti ini. Lalu ketika akan mengunci, maka kita akan mencet ini, maka seluruh pintu akan terkunci. Intinya central ini untuk memudahkan pengendara untuk mengunci seluruh pintu, mengendalikan seluruh pintu. Baik, di dalam sentral ini ada beberapa komponen yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu ada remote-nya sendiri, lalu ada switch door-nya ini switch door. Lalu ada motor door-nya sendiri, dia ada di dalam sini, di dalam ini. Lalu ada central modulnya dan ada mainboard-nya. Oke, gantian. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam power window. Di mana power window sendiri dia untuk memudahkan pengemudi dalam mengendalikan kaca. Seperti kita ingin menurunkan kaca, kita hanya tinggal menekan saja. Kalau kita ingin menaikkan kaca, kita tinggal menaikkan saja. Berbeda dengan konvensional, kita harus mengeluarkan tenaga untuk memutarnya. Untuk power window sendiri, dia memiliki beberapa keamanan tersendiri. Contohnya seperti ketika kita menekan yang ini, ini akan mengunci keseluruhan kaca mobil. Apabila ada anak-anak di dalam mobil, kita membawa seorang anak-anak biasanya dia asal saja menekan. Untuk menjaga lebih aman, kita akan menguncinya dengan menekan ini.
Untuk di pengemudi sendiri, dia bisa untuk mengontrol keempat-empatnya pada kendaraan. Seperti ini untuk yang pengemudi, ini untuk yang di sebelah kiri, di depan sebelah kiri, ini untuk di baris kedua sebelah kanan, dan ini untuk baris kedua sebelah kiri. Adapun komponen-komponen pada power window sendiri, yang pertama itu ada switchnya sendiri, lalu ada motor penggeraknya. Motor penggerak ini biasanya ada dua jenis. Yang pertama itu menggunakan seling, lalu yang kedua itu jenis regulator, dimana kalau untuk kendaraan ini dia menggunakan yang regulator sendiri yang berbentuk seperti gunting. Cara kerjanya itu ketika diturunkan, motor itu akan bekerja seperti turun seperti ini, jika dia naik seperti ini. Baik.